Satu hari menjelang pengambilan keputusan RUU penyelenggaraan pemilu, 10 fraksi DPR terus berkonsolidasi. Koalisi pendukung pemerintah optimistis mampu memenangkan voting jika musyawarah mufakat gagal tercapai. Sehari menjelang pengambilan keputusan RUU penyelenggaraan pemilu, lobi lintas fraksi terus dilakukan. PDIP, Golkar, Nasdem, P3, dan Hanura solid untuk memenangkan paket A yang diusung bersama pemerintah. Pimpinan fraksi PDIP terus mengupayakan musyawarah mufakat. Namun PDIP optimis akan menang voting jika pembahasan deadlock. Jika kelimanya bergabung, jumlah suara adalah 282. Sementara non-koalisi pemerintah, Demokrat, Gerindra, PKS berjumlah 174 suara. Pimpinan fraksi PDIP mengisyaratkan harapan agar PAN dan PKB bergabung dalam koalisi pemerintah. Ya, ada dua hal. Yang pertama adalah komunikasi tetap kita laksanakan dan mudah-mudahan PAN dan PKB bisa bersama-sama dengan kami gitu loh, karena dua partai itu juga merupakan pendukung pemerintah. Yang kedua adalah dalam 5 paket itu kan adalah usulan dari masing-masing fraksi yang berbeda-beda gitu loh. Nah, kalau hitung-hitungannya kemudian partai-partai itu konsisten dengan usulannya, maka tentu saja di voting partai pengusung pemerintah akan memenangkan paket tersebut. Demokrat, Gerindra, dan PKS diprediksi memilih opsi B dengan angka presidensial threshold 0%. Sementara PAN dan PKB sebagai bagian koalisi pemerintah belum menentukan sikap. Saya mencoba ya, terakhir ini kan biasanya ini praksi yang komunikasi. Saya menyampaikan pada teman-teman pimpinan partai politik untuk diusahakan musyawarah mufakat. Ya. Jangan kalah, jangan menang-menangan antar kita gitu ya. Kan cuma tinggal satu sebetulnya masalah presiden PT itu untuk presiden ya 20%. Nah, kalau itu bisa dirundingkan, dimusyawarahkan, saya kira itu jalan yang paling bagus. DPR dan pemerintah 5 kali gagal mengambil keputusan. Jika musyawarah mufakat gagal tercapai, voting menjadi jalan terakhir bagi DPR dan pemerintah memutuskan 5 isu krusial dalam RUU Pemilu. Rifana Pratiwi, Jakarta. Ya, besok jika tidak ada aral melintang akan menjadi momen pertaruhan antar kubu yang saling tarik kepentingan di RUU Pemilu. Rapat paripurna DPR yang dijadwalkan digelar Kamis besok menjadi ranah terakhir atau pertempuran terakhir untuk memenangkan argumentasi masing-masing pihak. Kita akan mendiskusikannya malam hari ini bagaimana nasib akhir dari RUU Pemilu yang sudah sekian lama dibahas ini. Sudah hadir saat ini Hendri Satrio, akademisi politik dari Universitas Paramadina. Selamat malam, Bang Hendri. Terima kasih sudah hadir. Dan kemudian ada Nizar Zahro, anggota Pansus RUU Pemilu dari fraksi Partai Gerindra. Selamat malam, Bang Nizar. Terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam. Baik, Bang Nizar. Jadi sejauh ini bagaimana soliditas di Gerindra itu sendiri? Apakah kemudian memang ada konsolidasi internal yang lebih dalam sampai kalau kami dengar ini ya di luar kami konfirmasi sampai ada perintah semua anggota Pansus RUU Pemilu dari Gerindra dilarang keluar kota, harus hadir besok begitu? Ya, saya luruskan bukan anggota Pansus Pemilu, tapi semua anggota fraksi Gerindra. Ya, anggota fraksi Gerindra. Wajib besok menghadiri paripurna, karena momen besok itu adalah momen yang sangat menentukan. Kita tetap ingin konsisten terhadap keputusan-keputusan kita. Apapun hasil dari rapat paripurna, besok akan kita terima dengan lapang dada. Tapi kita ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa proses penentuan sejumlah isu krusial itu yang melalui Panja dan juga Pansus RUU Pemilu sudah dilalui sedemikian lama. Tapi kita ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa sistem yang ada di DPR itu kalau tidak bisa musyawarah mufakat bisa di-voting. Artinya. Tapi secara realistis gimana sih? Kan ini kan sudah sangat lama diskusi, lobby dan sudah lama. Sebenarnya realistis nggak sih mau musyawarah mufakat tuh? Ya menurut saya besok nggak realistis juga. Kalau musyawarah mufakat. Kalau musyawarah mufakat itu kan hanya bahasa lip service saja. Tapi forum yang tertinggi itu kan adalah forum paripurna untuk bisa menentukan RUU ini untuk menjadi undang-undang. Tapi dari fraksi Partai Gerindra sudah seringkali menyampaikan kepada publik bahwa alasan kita tanpa batas atau 0% presiden threshold itu karena berkaitan dengan putusan MK. MK memutuskan kepada kita pileg itu terdiri dari pemilihan DPRD, DPR, DPD, Presiden, Wapres itu kan. Ini bukan karena ngototnya Gerindra dan Demokrat begitu ya? Bukan. Ini kan arahnya adalah konstitusional berdasarkan dengan Undang-Undang Dasar Putusan MK 1945 tentang keserentakan ya. 2
dan juga putusan MK tahun 2013 wajib serentak itu. Lah kalau memang itu ada batasan threshold yang itu sebetulnya sudah kita perdebatkan di pansus. Sudah berulang-ulang tapi memang tetap berkuku. Sudahlah besok ini adalah forum tertinggi untuk menentukan sikap dan fraksi Partai Gerindra dengan semua anggota fraksi Partai Gerindra besok wajib mengikuti dan itu perintah dari fraksi untuk bisa mengikuti vote. Jadi memang sudah arahnya atau strateginya perang di voting ini ya berarti ya. Memang seperti itu sudah ke situ ya, sampai ada perintah tidak boleh. Arahnya begitu. Baik, Bang Hendri, ini kan berlama-lama. Besok ini ibaratnya penentuan terakhir begitu ya. Tapi ada juga yang menganalisis bahwa ini bisa justru melebar nanti. Alat-alat bargainnya akan banyak. Nanti mungkin partai yang awalnya menginginkan threshold 0%, bisa ya udah 10% deh, nggak apa-apa naik. Ini kan sebenarnya bukan soal angkanya berapa, tetapi antara ada atau nggak ada sebenarnya. Betul. Kalau terkait dengan putusan MK. Begitu ada yang mengatakan ya udah naik 10%, tapi saya minta ini, saya tetap ada di koalisi misalnya seperti itu. Nah, gimana menurut Anda? Ini bisa semakin berlama-lama nggak besok ini jadinya? Ya memang kan menjadi sandera baru lagi. Ya sebetulnya kan memang sekarang kan gini, kalau tahun 2019 nih sekalian juga buat pemirsa di rumah. Kalau 2014 kan kita pilih DPR dulu, baru pilih presiden. Jadi kita gampang nih lihatnya. Wah, karena saya nggak cukup 25%, maka saya harus, karena saya nggak 20%, saya harus koalisi. Berkoalisi. Jumlahnya 25%. Kan tinggal dicari itu, partai mana aja ya yang bisa memenuhi kuota. Nah sekarang yang 2019 itu kan nggak bisa lagi, karena kan serentak DPR sekalian presiden. Nah itu kan jadi akhirnya pakai jurus ramalan tebak-tebak, hitung-hitungan matematik kan. Misalnya Gerindra kemarin 17 ya Bang? 11,5. Kemarin Golkar 15 misalnya. Wah hitung-hitung 26. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Golkar nyalonin siapa? Gimana kalau Prabowo misalnya? Terus Golkar wah nggak bisa, saya Jokowi. Kalau gitu nggak jadi, kan nggak bisa begitu juga kan? Karena itu faktor tebak-tebakan. Makanya memang dengan 2019 itu memang paling enak dan paling masuk akal itu sebenarnya 0%. Kalau ngotot 20% Mas Indra, maka kejadiannya seperti yang tadi gitu. Kan sekarang setiap partai politik berarti nanti kampanyenya itu langsung to the point. Mau Jokowi presiden, atau mau Prabowo presiden, atau mau Gatot presiden, atau mau TGB presiden. Pilih dia dan partai saya, gitu kan. Nah makanya dengan jadi mungkin ada gambaran beberapa partai nanti bisa jual nama presiden yang sama ya kalau misalnya bisa, akhirnya kan begitu. Bahkan jangan-jangan semua presiden jualnya satu presiden gitu kan. Semua partai maksudnya? Semua partai, karena daripada nggak bisa ngelolosin presiden gitu kan, lebih baik jual satu presiden, yang penting dia nanti di 5 tahun ke depan dapat kekuasaan. Kan teorinya jadi begitu, jadi nggak pas sebetulnya. Makanya kalaupun mau 5%, 10%, nanti kan ujung-ujungnya MK. Jadi kalau kita lihat tadi hitungan matematis kursi di DPR besok, maka malam ini kita bisa mereka-reka besok itu not the end of the story. Pasti besok belum menjadi akhir ya. Belum akhir kan. Kecuali tanpa ambang batas. Kecuali tanpa ambang batas. Begitu tanpa ambang batas itu selesai. Tapi begitu 20 atau 10 pasti akan maju ke MK, gitu kan. Menjadi lebih panjang lagi. Menjadi lebih panjang lagi. Yang nggak lebih seru lagi itu kalau nanti tiba-tiba pemerintah keluarkan Perpu. Peraturan pemerintah mengganti undang-undang supaya kondisi mendesak ya. KPU bisa bekerja gitu kan. Ini kan jadi kita jadi mundur lagi nih era demokrasinya. Tapi saya juga menghargai. Kenapa gitu. tidak menariknya Perpu, maksudnya menurut Anda bagaimana? Ya Perpu itu kan yang bikin pemerintah. Nah ini kan walaupun nanti akan disetujui oleh DPR. Disetujui atau tidak disetujui oleh DPR ya. Mekanismenya sama kayak yang besok. Votingnya kan kita udah lihat dibahas lagi di DPR. Bukan itunya, hitung-hitungan votingnya sama. Gitu, jadi akan ke sana larinya. Nah makanya walaupun saya mengerti juga kenapa pemerintah ngotot di 20%. Kenapa menurut Anda? Ya, yang pertama kan ini kita bicara kekuasaan dan kita bicara kompetisi. Memang paling enak itu kalau kompetisi musuhnya dikit. Gitu. Padahal menurut saya kalau nanti yang calonnya banyak, Pak Jokowi itu untung. Karena kan belum ada tokoh yang elektabilitasnya setinggi dia. Tapi memang untuk mengamankan itu kan daripada ada kejutan-kejutan kan. Tokoh-tokoh tiba-tiba muncul lebih tinggi dari dia kan, mendingan diamankan aja.
Katakanlah kalau misalnya tidak ada putusan MK ini, sebenarnya fraksi Gerindra sendiri setuju tidak kalau ada threshold sampai yang tinggi? Karena kan seringkali begini, kita coba masuk ke substansi. Karena kalau dari teknis tadi, memang banyak pandangan dari sejumlah pakar hukum tata negara mengatakan, ya putusan MK tentang keserentakan, maka konsekuensi logis konstitusionalnya adalah tanpa ambang batas. Begitu ya. Ini kan kalau bicara hukum tata negaranya. Tetapi kalau bicara substansi, kan seringkali kalau kita tanyakan kepada fraksi-fraksi pendukung pemerintah yang setuju dengan 20-25% ini, mereka selalu bicara substansi bahwa ini untuk kualitas kualitas pemilihan presiden, agar presiden yang terpilih benar-benar memiliki akar yang kuat dan lain sebagainya begitu. Nah, kalau katakanlah ini tidak ada putusan MK, Gerindra sendiri setuju tidak dengan 20-25%? Kalau nggak ada putusan MK, kita ikut. Seperti yang dulu 20% DPR RI atau 25% suara sah nasional. Tapi kan ini putusan MK. Kalau putusan MK kita baca secara utuh, di situ sudah jelas bahwa presiden kesulitan. Kalau pileg dulu, kemudian 3 bulan presiden calon presiden dan wakil presiden kesulitan untuk berkomunikasi dengan partai politik. Kan begitu. Akhirnya koalisi masyarakat sipil yang GC kepada MK itu memutuskan MK bahwa pileg dan pilpres itu serentak. Akibat pileg dan pilpres itu serentak, logika substansi yang kita bangun mestinya kan tanpa ada. Walaupun itu tidak ada di putusan MK ya, pernyataan secara detail itu ya? Enggak, ada. Uraian di MK ada itu. Dan kita sesalkan begini, kenapa sih ketua umum partai politik yang ada di negara ini mencalonkan sendiri capres dan wapresnya dengan tanpa ambang batas? Kan sungguh indah ini demokrasi. Masyarakat bisa memilih siapa saja. Kalau yang 20% dan 25%, ini kita juga harus waspada, jangan sampai pilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 ini terjadi calon tunggal. Bagaimana sakitnya demokrasi ini kalau 250 juta masyarakat Indonesia akhirnya hanya memilih calon A dengan kotak kosong misalnya. Nggak logis sekali gitu loh. Kita ingin tampilkan demokrasi ini jangan sampai mundur. Menurut Anda kurang legitimit kurang jadinya? legitimit. Jangan sampai demokrasi yang kita bangun susah ini jangan sampai mundur. Itu loh. Kalau kita memang ingin konstitusional sesuai dengan dasar hukum dan Undang-Undang Dasar 1945, tanpa ambang batas itu sangat logis. Dan itu diterima oleh semua fraksi, oleh ketua. Tapi apa sih yang membuat analisis itu kemudian sampai ada kekhawatiran calon tunggal itu bagaimana ini? Kita kalau baca secara ini utuh dari RU Pemilu itu 549 itu, kita sudah paham terhadap teknik-teknik yang ada di dalamnya. Atau ayat-ayat adanya di dalamnya. Ini berkaitan, kalau 20% suara DPR RI dengan 25% suara sah nasional, sebagai ambang batas pemilihan presiden, ambang batas, nanti bagi calon presiden kan diberi kesempatan 10 hari untuk mendaftar, yang bisa 20% RI atau 25%. Kalau 10 hari dia nggak bisa daftar kan diperpanjang lagi 10 hari, diperpanjang hari 10 hari. Kalau yang daftar satu, di situ kan akhirnya menjadi calon tunggal. Artinya ini pemilu, rezim pemilu ini kan tidak bisa berhenti karena akibat satu calon. Karena sudah terbukti pilkada satu calon aja bisa terlaksana. Nah ini yang saya anggap ini kemunduran demokrasi. Tapi saya apresiasi tadi Mas Hendri sampaikan, apapun yang terjadi di rapat paripurna besok, apakah paket B yang menang atau paket A yang menang, bukanlah akhir dari segala-galanya. Baik, paket B atau paket A? Paket A itu yang diidamkan oleh pemerintah dan juga fraksi-fraksi pendukung pemerintah, begitu di DPR. Sementara paket B ini yang setuju tentang ambang batas, begitu ya. Tapi ada satu lagu, paket A dengan paket B itu ada perbedaan di sistem konversi suara. Kalau paket A itu Santi Lagu Murni, kalau paket kita Kota Hari. Bagaimana tentang soal kekhawatiran calon tunggal? Menurut Anda itu logis tidak ada kekhawatiran tentang calon tunggal jika memaksakan 20-25%? Bisa saya terjadi karena kan ya itu tadi Mas Indra, daripada benar-benar asli tidak mendapatkan kekuasaan gitu ya, kemudian jadi berpikirnya pragmatis saja. Saya ikut aja calon yang paling kuat gitu. Nah sementara karena 20%, jadi akhirnya nggak bisa majuin juga gitu. Misalnya kayak Gerindra 11% tahun lalu. Berarti kalau ada angin bisa jadi 20%, tapi kan kelihatannya saya rasa kecil juga kemungkinannya. Nah saya yakin sih rata-rata nanti 20% tuh. Tapi berarti kan memang diinginkan koalisi dari awal gitu. Koalisi dari awal supaya bisa 25. Nah ini kan yang sudah menjalin koalisi dari awal kan
Golkar, PDIP misalnya kan. Iya. Itu kan udah dari awal. Nah itu mereka mungkin berdua 19 plus 15 tadi gitu kan. Itu sudah lebih dari Itu untuk 25. yang perpelahan sekarang yang lalu 2014 ya. Kan hitungannya kan begitu. Golkar tuh udah 2 kali pilpres 14-15. Jadi memang angka loyalisnya kelihatannya segitu aja gitu. Jadi sebenarnya partai-partai yang 20-25% itu sudah bisa memprediksi perolehan mereka begitu. Sudah tahu dan sudah mengerti juga gitu. Oh kira-kira arahnya kemana. Nah ini kan yang menarik kan partai-partai yang menengah gitu. Pada saat mereka pengen 0% semua, tiba-tiba ada isu reshuffle kemarin tuh. Reshuffle, berubah tuh langsung. Menurut Anda terkait ini? Ya iyalah. Kan langsung PKB lah yang paling jelas kan muter langsung. Wah kita sih mendukung pemerintah lah. Kemudian PAN juga 10%. Saya mengerti gitu kenapa pemerintah ngotot 20%. Karena kalau ini dari sisi positifnya kan kita lihat memang menginginkan seorang calon yang benar-benar berkualitas. Tapi yakin lah Andra. Saya yakin sekali partai politik nggak asal juga gitu mendorong calonnya. Karena yang pertama adalah buang waktu gitu, buang energi dan buang uang juga kalau sembarangan gitu. Pastinya kan dipilih yang sangat terbaik gitu. Misalnya Gerindra. Kepikiran lah jangan Pak Prabowo lagi lah, kita cari orang lain kan bisa saja terjadi. Cari gitu yang kan. populer begitu penggait suara misalnya gitu. Misalnya siapa yang diusung kan bisa saja kan terjadi. Kan nggak bisa begitu juga begitu menurut Nah, tapi maksud saya masalah kualitas itu saya yakin setiap partai politik menjaga itu gitu. Jadi nggak mungkin juga lah udahlah ini aja gitu. Dan mereka nanti kan misalnya Pak Jokowi kan pasti maju, hampir pasti maju lah. Nanti kan negosiasinya ada di tingkat tatanan wakil presiden kan. Kira-kira siapa gitu. Tadi saya sempat tanya juga waktu off air, mungkin nggak sih misalnya beda-beda. PDIP misalnya Jokowi Puan, kemudian Golkar misalnya Jokowi Nur Arifin gitu misalnya. Ini mungkin nggak begitu? Ternyata nggak mungkin. Jadi memang harus satu paket presiden dan wakil presiden. Jadi artinya memang saya yakin misalnya ada Pak Jokowi gitu ya, wakil presidennya ya musyawarah antar partai-partai politik tadi gitu. Oke, kita harus break dulu. Nanti kita akan coba ulas karena beberapa kali karena kita sudah mencoba menghubungi fraksi-fraksi pendukung pemerintah tapi belum ada respon sampai saat ini. Saya hanya ingin mengambil argumen yang sering mereka sampaikan seperti begini. Dengan adanya 20-25% ini, maka koalisi itu menjadi kuat sejak awal. Jadi tidak ada koalisi-koalisi setelah Pilpres selesai gabung, kemudian dengan bargain tertentu dan lain sebagainya. Begitu Bang Hendri. Nanti kita lihat ulasan Bang Hendri. Setelah jeda berikut tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Salah satu yang perlu atau juga harus diperhatikan adalah KPU sebenarnya dalam soal RUU Pemilu yang tidak kunjung usai ini. Memang besok akan menjadi penentuannya karena KPU sebagai pelaksana undang-undang ini juga menantikan mana aturan undang-undang yang bisa diterapkan begitu untuk menjalankan pemilu. Ini sudah cukup lama ya molornya ya. Kalaupun selama ini Pansus RUU Pemilu seringnya bilang oh masih aman, masih panjang waktunya. Ternyata KPU-nya sebenarnya sudah teriak-teriak ini. Tapi begini Bang, ketika besok paripurna, tadi ada analisis dari Bang Hendri bahwa bisa saja besok itu tidak menjadi akhir dari cerita berpanjangnya pembahasan RUU Pemilu ini. Kalau misalnya nanti muncul ambang batas berapapun nilainya, kecuali tanpa ambang batas maka di situ akhirnya begitu. Nah, dari Gerindra sendiri ketika itu misalnya muncul ambang batas, apakah kami dengar nih akan melakukan uji materi ke MK bahkan. Ini kan menjadi aneh ikut voting misalnya atau ikut pembahasan pembahasan itu selesai meskipun melalui voting dan ada misalnya ada ambang batas pemilihan presiden, Gerindra katanya akan melakukan uji materi ke MK. Enggak, ini perlu saya luruskan. Kita sudah sepakat di internal fraksi kita. Tadi sudah hasil keputusan resmi. Apapun hasil di rapat paripurna besok, misalkan paket A yang terpilih atau misalnya di luar dugaan paket B yang terpilih, kita harus menerima dengan ikhlas dan lapang dada. Karena ini sebuah proses. Jadi menjalankan aja? Menjalankan aja. Dan kita tidak akan menuntut ke MK. Adapun kalau nanti koalisi masyarakat sipil itu kan hak masyarakat ya. Hak masyarakat. Tapi bukan didorong Gerindra lah ya? Tidak lah, enggak. Karena itu sudah kita luruskan. Apapun keputusan besok, fraksi Partai Gerindra bagian dari
untuk memutuskan. Pembahasan itu, ya. Bagian dari pembahasan, walaupun kita beda pendapat, kalau bisa musyawarah mufakat, nggak bisa ya sudah voting aja. Biar masyarakat yang menilai, alasan-alasan subjektif yang kita sampaikan, dan saya pikir dalam hati fraksi pendukung pemerintah sebetulnya ingin mengikuti kita sebetulnya kesepahaman dari awal. Mengikuti kita ini maksudnya apa? Ya mengikuti dari kesepahaman dari awal ya ada 5 paket isu krusial itu ada beberapa fraksi yang cenderungan sama dengan kita. Walaupun di akhir di undang ujung itu kembali kepada hak prerogatif partai politik masing-masing. Dan kita tidak akan mengganggu hak prerogatif partai politik masing-masing. Tapi prinsip rapat paripurna ini sesuai mekanisme pemutusan undang-undang adalah rapat yang terakhir. Biar ini tidak terlalu lama, biar KPU dan Bawaslu bisa bekerja, sehingga bisa menyiapkan pemilu legislatif dan pemilu presiden pada tahun 2019 lebih baik ketimbang tahun 2014. Jadi apapun keputusannya, Gerindra akan mengikuti, walaupun itu ada 20-25% presidensial apapun threshold. keputusan kita ikut. Ini di luar soal ada apa namanya koalisi masyarakat sipil yang akan mengajukan uji materi begitu ya. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya sebelum ke Bang Hendri nih. Kalau kemudian ada yang menguji materi dan kemudian ternyata dibatalkan misalnya keputusan tentang 20-20% atau 10 atau 15% presidensial threshold, kemudian akhirnya ada kevakuman, perpu dikeluarkan misalnya seperti itu. Oh enggak. Kalau itu sudah diputuskan kemudian diuji materi di MK, kan lihat dulu petitum di MK-nya apa, pasal berapa yang masih harus dikaji secara detail begitu ya. Ya udah itu laksanakan aja. Tapi nanti kalau ada petitumnya. Tapi kalau misalnya semangat nggak ada sejarah ya begitu undang-undang setelah di MK ada perpu nggak ada ya Pak Hendri. Karena itu aturannya kalau undang-undang itu ada masyarakat yang kurang puas diajukan pasal berapa ayat berapa yang dibatalkan oleh MK ya udah laksanakan. Dulu kalau nggak salah tahun 2013 itu mau seandainya tahapan pilpres belum selesai akan dilaksanakan pemilu tahun 2014. Tapi karena serentaknya 2014 maksudnya. Tapi karena itu tahapan-tahapannya sudah terlaksana hampir 6 bulan akhirnya ditunda dilaksanakan. Oh jadi gini, jadi katakanlah kemudian ada putusan yang membatalkan ini kita berandai ya karena kita mencoba memprediksi. Ketika ada di voting besok misalnya 20-25% atau 10-15% presidensial threshold yang diputuskan atau yang menang. Katakan paket A menang. Paket A menang katakanlah seperti itu. Ini kan sudah disah dari RUU menjadi undang-undang. Ya, kemudian diuji materi pasal berapa? Masyarakat sipil. Oleh masyarakat sipil. Pasal terkait dengan presidensial threshold diuji. Kemudian MK petitumnya dalam amarnya membatalkan threshold tanpa hadang batas. Ya udah, pasalnya berbunyi itu. Oh bisa langsung otomatis begitu ya? Otomatis. Gimana menurut Mbak Hendri? Nah itu dia, saya bukan pakar tata negara. Tapi dari beberapa putusan MK yang kita kaji memang begitu. Oke, Bang Hendri, ini kembali ke soal substansi lagi. Kalau misalnya tersebutkan tadi seperti pertanyaan saya sebelum break tadi, bahwa niat dari 20-25% ini untuk memperkuat koalisi sejak awal. Jadi bukan lagi koalisinya karena dagang sapi begitu misalnya kan bahasa yang sering digunakan seperti itu. Menjadi logis tidak alasan yang sebenarnya disampaikan dengan argumentasi ini? Saya sih yakin 10 fraksi yang ada di DPR itu semuanya punya niat baik lah. Semuanya punya niat baik dan argumen-argumen yang disampaikan itu juga pada dasarnya adalah niat baik. Nah, niat baiknya itu kebetulan aja beda-beda, gitu kan? Jadi, iya benar kan? Iya. Jadi ada yang 0%, ada yang 20%. Yang 0% kan juga punya argumen kan juga bagus, gitu. Nanti kita tanya lagi aja. Gitu. Nah, sebetulnya kan kalau masalah koalisi ini, pada awalnya masyarakat sipil mengajukan ke MK itu kenapa ada serentak? Karena menginginkan si presiden ini mendapat dukungan penuh dari legislatif. Sebetulnya dari awal itu sudah ada. Nah jadi keinginannya ini adalah presiden didukung oleh partai politiknya. Supaya antara legislatif dan eksekutif ini ada komunikasi dan kesinambungan yang bagus. Nggak ada niatan untuk cari teman koalisi sih sebetulnya di masyarakat sipil itu. Koalisi ini kan berkembang karena sudah dari zaman 2004 sampai sekarang ini kan kemudian ada koalisi-koalisi yang menginginkan bahwa supaya lebih kuat lagi makanya ada koalisi. Nah, waktu MK yang pertama yang masyarakat sipil ini justru menginginkan kenapa ada presiden dan legislatif bareng itu karena supaya presiden yang dipilih ini didukung langsung oleh anggotanya yang mayoritas. Jadi memang waktu itu perhitungannya nggak ada koalisi gitu. Nah kalau
kemudian pemerintah memikirkan bahwa maunya cari teman di awal gitu ya. Ini kan mungkin ada yang ini juga, wah ini saya tadinya jadi pengusung gitu ya. Kemudian sudah menang, pendukung-pendukung lain datang, harusnya saya dapat kursi menteri 15, tinggal 4 gitu kan. Nah ini mungkin kan ujungnya kesan, jadi larinya sih ke kekuasaan lagi. Tapi Mas Indra, saya balik lagi, kalau masing-masing alasan sih saya rasa didasari oleh niat baik. Tapi memang alangkah cantiknya kalau di Indonesia ini ada masanya kita misalnya memiliki, saya juga yakin walaupun ada 10 partai, misalnya nanti tambah jadi 2 atau 3 partai gitu ya, 12 atau 13 partai yang ikut pemilu atau 14 partai misalnya, saya yakin nggak akan ada 14 calon presiden. Nggak seperti itu juga. Jadi maksudnya tanpa ambang batas pun kekuatan koalisi sejak awal mendukung capres tertentu yang diinginkan capresnya mendapat dukungan kuat itu juga tetap bisa terwujud menurut Anda? Bisa terwujud. Hanya kan lebih cantik juga karena tidak ada ambang batas nih. Jadi sehingga orang-orang tidak... Mungkin ambang batas ini menjadi jaminan pasti gabung atau enggak nih, begitu kali Pak? Iya, tapi jadi begini Mas, kalau memang semua partai politik berpikir pragmatis, maka semuanya langsung masang taruhan atau mendukung di si pemenang gitu. Kan sebetulnya sama ini, orang Indonesia termasuk saya itu kan, contohnya Piala Dunia lah, kita kan pasti pilih yang menang-menang. Oh Brazil, Jerman, nggak ada tiba-tiba pokoknya gue pasang Nigeria. Ini kan kebetulan aja kemarin ada Yunani kebetulan menang. Jadi mau saya yang terjadi saat ini adalah kalau memang kita ingin lebih dewasa demokrasinya, ya biarkan saja sebanyak-banyaknya orang atau sebanyak-banyaknya kelompok untuk bisa mencalonkan siapa manusia terbaiknya, siapa putra terbaik negeri ini. Pak Jokowi kan juga putra terbaik negeri ini yang pada saat 5 tahun yang lalu kita berbincang di sini belum ada yang ngomongin Jokowi bakal jadi presiden. Jadi artinya saya juga nggak pengen membawa Pak Presiden dalam polemik ini gitu, karena walaupun dia akan menjadi sosok yang menjadi vital nantinya pada saat di 2019. Tapi kan sudah ada pernyataan yang memang resmi juga dan itu berulang kali disampaikan secara terbuka bahwa Presiden secara tegas memang menginginkan adanya 20-25% itu agar tidak mundur. Iya, Anda setuju tidak disebut kalau tidak 20-25% ini maka demokrasi kita akan berjalan mundur? Nah, sebetulnya saya tidak sependapat dengan itu karena demokrasi itu ya menghargai kan, intinya dari demokrasi itu adalah menghargai gitu. Jadi pada saat setiap partai politik bisa mengajukan calonnya, itu akan baik buat Indonesia. Dan saya yakin sekali Mas Indra, sekali lagi itu nggak akan 14 lah. Kalaupun nanti 0% paling maksudnya nggak setiap partai akan mencalonkan calon presiden pasti masing-masing. mereka akan berpikir, dan gini kan Mas Indra, ini kan sudah jalan hampir 1 periode pemerintahannya Pak Jokowi, sehingga setiap orang juga sudah bisa menghitung dan berhitung kira-kira saya menjadi bagian koalisi mana. Oke, baik. Kalau kita tanya ke masyarakat sekarang kan juga kira-kira nanti 2019 koalisinya ada apa ya? Paling mirip-mirip Pilkada Jakarta, gitu kan? Paling kejadiannya kan arahnya kan ke sana juga. Gitu. Oke, baik. Sebagai penutup, Bang Nizar bisa dijelaskan, kan Anda besok yang akan juga salah satu yang akan menjalani sidang paripurna tersebut, terutama Anda dari anggota Pansus RUU Pemilu. Bisa Anda jelaskan tidak nanti mekanismenya akan seperti apa? Karena bayangan orang ini akan lelah, ini masih akan disuguhi tontonan yang dari pagi nanti sampai malam belum selesai juga pembahasan karena ada break lobby dan biasanya kan seperti itu kan. Bahkan ada yang menyebut kalau di paripurna ini mungkin bisa wacananya akan makin berkembang lebih luas lagi, bisa kemana-mana arahnya, sandra bargain posisinya dan alat bargainnya juga makin bertambah dan lain sebagainya. Mekanismenya seperti apa? Apakah masih 5 paket atau disebutkan koresponden kami di lapangan tadi mengatakan mengerucut ke 3 paket itu? Ya, mekanismenya besok laporan Pansus itu disampaikan ke paripurna. Baik. Ketua Pansus menyampaikan bahwa hasil keputusan 13 Juli ada 5 isu yang nggak bisa diputuskan, makanya disampaikan di paripurna. Setelah itu pimpinan ditawarkan kepada fraksi-fraksi apakah 5 paket itu akan dibagi berapa paket, apa 3 paket atau 2 paket. Besok itu berkembang secara luas, begitu nanti dari beberapa fraksi diberi kesempatan menyampaikan argumennya, apakah hari ini atau besok tetap berubah, atau tetap paket A, apa berubah terhadap paket lain. Setelah itu nanti
ikuti terhadap pendapat fraksi. Jadi 5 paket ini masih kemungkinan bisa berubah? Enggak, tetap harus 5 paket. Oh, tidak berubah ya Tidak komposisinya? berubah, komposisinya kan di situ yang 5 itu Santiago dengan Kota Kahari Raja. Kota Hari, ya. Jadi 3 opsinya. 0, 20-25, 0 dengan 10. 10-15 ya. Besok tinggal diputar aja fraksi itu menyampaikan Jadi memang pendapatnya. 3 paket ini aja yang dibawa ke paripurna ya? 3 paket itu silakan hak prerogatif masing-masing fraksi menyampaikan pendapat, memohon kepada pimpinan bahwa fraksi Gerindra siapa juru bicaranya dan lain sebagainya. Pandangan fraksi dulu Pandangan gitu ya? fraksi dulu. Nanti kan pimpinan sebagai ini mengarahkan apa kita, karena ini beda pendapat, dari 10 fraksi ada 1 fraksi, 2 fraksi yang beda, apa kita musyawarah dulu dan lain sebagainya. Itu tergantung. Itu diputuskan di situ. Diputuskan di situ. Kalau kita break misalkan diputar lagi tergantung. Mau cepat, mau lambat bisa, terserah. Mau bikin cepat Jadi yang boleh. pasti yang akan dibawa ke paripurna itu 3 paket itu? 5 paket. 5 paket, Ya, tapi pasti kemudian akan mengucur 3 paket. Oh, pasti akan mengerucut ya, bukan diputuskan 3 paket yang dibawa 5 ya? paket karena nggak bisa putus di pansus, akhirnya 5 paket dibawa ke paripurna, nanti menjadi 3 paket. Oke, Tapi ingin saya jelaskan di sini bahwa RUU Pemilu ini adalah menurut saya sebagai RUU yang paling bagus karena untuk ke depan konsep kita tahun 2024 itu pilpres, pilbub, pilwali jadi satu 2024 Mas. Bareng. Jadi ongkos demokrasinya lebih murah, masyarakat kita udah lebih pintar dari 5 suara menjadi 7 kertas suara. Jadi 2024 kita inginkan bahwa pemilu di Indonesia itu serentak. Serentak mulai bupatinya, wali kotanya, gubernur itu loh. Jadi apapun keputusan besok saya mewakili fraksi Partai Gerindra, apapun keputusan besok, misalkan paket A atau paket B berdasarkan musyawarah atau juga voting, kita akan terima. Walaupun musyawarah tidak mungkin terjadi begitu kita ya. akan terima itu. Oke, baik, terima kasih. Kita lihat besok perkembangannya seperti apa. Memang semoga tidak memakan waktu lagi kita. Saya rasa nggak akan lama, Mas. Nggak akan lama ya? Nggak akan lama. Besok itu kan lobby-lobby sudah terjadi di tingkat pansus. Pak Jokowi sudah kasih statement. Pak Cahyo juga sudah jelas ininya apa. Jadi memang besok akan 20% menurut saya keputusan. Ini prediksi, udah bicara prediksi walaupun tidak ditanya. 20%. Mas Andri udah menghitung dari tadi. Oke, baik. Kita lihat perkembangannya besok seperti apa. Walaupun ada prediksi 20-25% yang akan menang begitu ya. Tapi kita akan lihat besok. Dan jangan lupa memang juga masih ada masyarakat sipil yang sudah ancang-ancang begitu. Kalau memang 20-25% atau 10-15% ambang batas pemilihan presiden yang akan mengajukan gugatan uji materi ke MK. Terima kasih Bang Hendri Satrio, terima kasih juga Bang Nizar Zahro telah bergabung bersama kami malam ini. Selamat malam.